Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas F dan juga rekan-rekan yang menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai business combination atau penggabungan usaha di bab 1. Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai materi, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yunia Dewi Candika dengan NPM akhir 112, ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Roma Donatal Salsabila dengan NPM akhir 073, Natali Suharto NPM akhir 087, Ariska Awal Nurani NPM akhir 101, dan Vanessa Dewi Masita NPM akhir 120. Selanjutnya, materi akan dibuka oleh rekan-rekan saya. Alasan untuk kombinasi bisnis. Jadi yang pertama ada keunggulan biaya. Seringkali biaya itu akan menjadi lebih murah bagi perusahaan memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan daripada melalui pengembangan, khususnya berlaku pada periode inflasi. Lalu yang kedua ada risiko lebih rendah. Pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih rendah risikonya daripada pengembangan produk dan pasar baru. Risikonya sangat rendah jika tujuannya adalah diversifikasi. Yang ketiga, lebih sedikit penundaan ke operasional. Jadi waktu untuk memasarkan sangat penting, terutama dalam industri teknologi. Perusahaan yang membangun fasilitas baru dapat mengalami banyak penundaan dalam konstruksi, serta dalam mendapatkan persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk memulai operasi. Yang keempat, menghindari pengambil alihan. Jadi perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan perusahaan. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengadopsi strategi pembelian yang agresif untuk mempertahankan diri dari upaya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Lalu yang kelima, akuisisi aset tak berwujud. Jadi penggabungan usaha menyatukan sumber daya tak berwujud dan berwujud. Akuisisi paten, hak mineral, penelitian, basis data pelanggan, atau keahlian manajemen dapat menjadi faktor pendorong utama dalam penggabungan usaha. Lalu yang keenam, yang terakhir ada alasan lainnya. Jadi perusahaan dapat memilih penggabungan usaha daripada bentuk ekspansi lain untuk keuntungan pajak usaha, untuk keuntungan pajak penghasilan pribadi dan pajak warisan, dan atau untuk alasan pribadi. Slide selanjutnya ada konsep antitrust. Jadi Undang-Undang Anti Monopoli Federal melarang penggabungan usaha yang menghambat perdagangan atau merusak persaingan. Departemen Kehakiman AS atau Komisi Perdagangan Federal atau VTC memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan Undang-Undang Anti Monopoli Federal. Penggabungan usaha dalam industri tertentu tunduk pada peninjauan oleh Badan Federal Tambahan. Lalu untuk penafsiran Undang-Undang Anti Monopoli berbeda dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, dari satu departemen ke departemen lain, dan dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Bahkan departemen yang sama di bawah pemerintahan yang sama dapat berubah pikiran. Penggabungan usaha yang telah selesai dapat diperiksa ulang oleh VTC kapan saja, serta terdapat deregulasi dalam industri perbankan, telekomunikasi, dan utilitas yang mengizinkan penggabungan usaha yang sebelumnya dilarang. Selanjutnya adalah konsep akuntansi bisnis. Prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu GAAP mendefinisikan konsep akuntansi kombinasi bisnis sebagai berikut. Bisnis-bisnis yang sebelumnya terpisah disatukan menjadi satu entitas ketika sumber daya dan operasi bisnis mereka berada di bawah kendali satu tim manajemen. Kendali semacam itu dalam satu entitas bisnis terbentuk dalam kombinasi bisnis. Ada 3, yaitu yang pertama, satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan. Yang kedua, suatu perusahaan mengalihkan kekayaan bersihnya kepada perusahaan lain. Dan yang terakhir, setiap perusahaan mentransfer aset bersihnya kepada perusahaan yang baru dibentuk. Selanjutnya adalah konsep akuntansi bisnis. Prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu GAAP mendefinisikan konsep akuntansi kombinasi bisnis sebagai berikut. Bisnis-bisnis yang sebelumnya terpisah disatukan menjadi satu entitas ketika sumber daya dan operasi bisnis mereka berada di bawah kendali satu tim manajemen. Kendali semacam itu dalam satu entitas bisnis terbentuk dalam kombinasi bisnis. Ada 3, yaitu yang pertama, satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan. Yang kedua, suatu perusahaan mengalihkan kekayaan bersihnya kepada perusahaan lain. Dan yang terakhir, setiap perusahaan mentransfer aset bersihnya kepada perusahaan yang baru dibentuk. Di materi selanjutnya ada akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. GAAP mengharuskan semua penggabungan usaha yang dimulai setelah 15 Desember 2008 dicatat sebagai akuisisi.
Dan metode akuisisi mengikuti GAAP yang sama untuk mencatat penggabungan usaha sebagaimana yang kami ikuti dalam mencatat pembelian aset lain dan timbulnya kewajiban. Lalu, mencatat penggabungan tersebut menggunakan prinsip nilai wajar, dengan kata lain, mengukur biaya bagi entitas pembeli untuk mengakuisisi perusahaan lain dalam penggabungan usaha berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Juga membebankan biaya langsung dan dari kombinasi bisnis seperti biaya akuntansi, hukum, konsultasi, dan biaya pencar. Selain biaya untuk pendaftaran atau penerbitan sekuritas ekuitas, lalu juga membebankan biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi terhadap nilai wajar sekuritas yang diterbitkan, biasanya sebagai pengurangan modal di sektor tambahan. Lalu, membebankan biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, penyusutan, dan sewa berdasarkan metode akuisisi. Juga membebankan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk menutupi fasilitas dalam mencatat nilai wajar dalam akuisisi. Langkah pertama dalam pencatatan akuisisi adalah menentukan nilai wajar semua aset berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh atau diambil alih saat akuisisi. Nah, yang memberikan panduan dalam menentukan nilai wajar adalah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Berikut adalah 3 tingkat keandalan untuk estimasi nilai wajar berdasarkan ASC 82010. Tingkat pertama, nilai wajar berdasarkan harga pasar ditetapkan. Lalu tingkat kedua menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasikan dan didiskontokan. Lalu tingkat tiga, yakni estimasi yang diperoleh secara internal lainnya. Berikutnya adalah pencatatan aset dan kewajiban dalam akuisisi. Semua aset dan kewajiban teridentifikasi dicatat pada nilai wajar saat akuisisi, termasuk aset tak berwujud yang sebelumnya tidak dicatat dalam pembukuan, contohnya paten, blueprint, formula. Nah, ASC sendiri adalah Accounting Standards Codification, yakni sistem yang digunakan oleh GAAP untuk mengatur standar akuntansi di Amerika Serikat. Berikutnya adalah pengakuan kontingensi dalam akuisisi yang dapat dalam ASC 450. Kontingensi adalah ketidakpastian di masa depan yang bisa mempengaruhi keuangan perusahaan. Contohnya tuntutan hukum, denda, atau garansi produk. Dalam akuisisi, aset dan kewajiban dari kontingensi harus diakui pada nilai wajar, jika nilai wajarnya bisa diperkirakan secara wajar. Nah, litigasi atau tuntutan hukum dalam akuisisi biasanya hanya diakui jika pertama, kemungkinan ruginya tinggi, dan yang kedua, jumlah kerugian bisa dihitung secara wajar. Berikut adalah pengecualian terhadap penggunaan nilai wajar. Tidak semua aset dan kewajiban dalam akuisisi dicatat pada nilai wajar. Beberapa item dicatat sesuai pedoman normal, yaitu aset dan kewajiban pajak tangguhan, pensiun dan tunjangan karyawan, serta sewa. Nah, goodwill yang ada di pembukuan anak perusahaan tidak dihitung ulang karena dianggap sebagai aset yang tidak dapat diidentifikasi. Berikutnya adalah imbalan bersyarat dalam akuisisi. Imbalan bersyarat dalam akuisisi diukur dan dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan ini bisa berupa ekuitas atau kewajiban. Ekuitas jika berupa saham tambahan masuk ke akun investasi dan modal disetor. Lalu juga kewajiban, yakni jika berupa pembayaran uang tunai masuk ke akun investasi dan liabilitas. Lalu untuk perubahan nilai wajar imbalan bersyarat tergantung pada klasifikasinya. Yang pertama, ekuitas, tidak ada pengukuran ulang hingga diselesaikan. Perubahan dicatat dalam ekuitas. Lalu kewajiban dihitung ulang setiap tanggal pelaporan. Perubahan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Berikutnya adalah perbandingan biaya dan nilai wajar. Setelah menentukan nilai wajar dari aset dan kewajiban yang diperoleh, bandingkan biaya investasi dengan nilai wajar aset bersih. Jika biaya investasi lebih tinggi, kelebihannya dimasukkan ke aset yang dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian sisanya jadi goodwill. Jika nilai wajar aset lebih tinggi dari biaya investasi, kelebihan tersebut diakui sebagai keuntungan oleh pihak pengakuisisi. Berikutnya, GAAP saat ini untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Goodwill dan aset tak berwujud lainnya yang masa manfaatnya tidak terbatas sekarang tidak diamortisasi. Sebaliknya, perusahaan harus menilai setiap tahun apakah ada penurunan nilai. Jika ada, maka kerugiannya harus dicatat. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian yang memerlukan pengujian gangguan. Jadi GAAP
ASP atau ASC 35020 memerlukan pengujian gangguan yang lebih sering jika salah satu kejadian sering terjadi. Yang pertama, perubahan signifikan yang merugikan pada faktor hukum atau iklim usaha. Yang kedua, tindakan atau penilaian yang merugikan oleh regulator. Yang ketiga, persaingan yang tidak terduga. Yang keempat, hilangnya personil kunci. Yang kelima, harapan yang lebih mungkin terjadi bahwa suatu unit pelaporan atau sebagian besar laporan unit reporting akan dijual atau dibuang. Yang keenam terakhir, pengakuan kerugian penurunan goodwill dalam laporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit laporan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait persyaratan pengungkapan. GAAP mengharuskan pengungkapan signifikan tentang kombinasi bisnis. FASB mengharuskan pengungkapan spesifik yang dikategorikan berdasarkan 1. Pengungkapan untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Yang kedua, pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan tentang jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Yang keempat, terakhir, pengungkapan tentang penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Selanjutnya adalah pengaturan Sarbani. Runtuhnya Enron Corporation, WorldCom, dan runtuhnya firma akuntansi publik Arthur Andersen and Company mendorong Kongres untuk memulai undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan pelaporan keuangan dan audit di masa mendatang. Hasilnya adalah Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 atau SOX bagian besar. Aturan tersebut berfokus pada tata kelola. Selanjutnya pengaturan Sarbanes juga, dan ini tuh ada beberapa area penting yang dicakup oleh SOX. Yang pertama adalah membentuk Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB yang independen untuk mengatur profesi akuntansi dan audit. Yang kedua, memerlukan independensi yang lebih besar dari auditor dan klien, termasuk pembatasan jenis layanan konsultasi dan konsultasi yang diberikan oleh auditor kepada klien mereka. Yang ketiga, memerlukan independensi dan tanggung jawab pengawasan yang lebih besar bagi Dewan Perusahaan Direktur, terutama bagi anggota komite audit. Yang keempat, memerlukan sertifikasi manajemen atau CEO dan CFO atas laporan keuangan dan kontrol internal. Yang kelima, memerlukan peninjauan dan pengesahan auditor independen atas informasi internal manajemen penilaian kontrol. Yang keenam, meningkatkan pengungkapan tentang pengaturan off balance sheet dan kontrak kewajiban. Dan yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan jenis item yang memerlukan pengungkapan pada formulir 8K dan memperpendek periode pengarsipan. Baik, sekian dari pemaparan kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.